dengan melakukan jihad ilmu. Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu perniagaan yang akan dapat menyebabkan kamu mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dari asap yang pedih, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Berjihad di jalan ilmu dengan harta dan jiwamu. Itu lebih baik bagimu seandainya kamu mengetahui." Itu dalam Quran surat Al-Saff ayat 10-11. Jihad yang dimaksud di sini di dalam ayat ini bukanlah jihad dalam bentuk perang bersenjata. Namun jihad yang dimaksud di dalam ayat ini adalah aktivitas jihad dalam bidang ilmu yang membantu orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman untuk bisa sama-sama terhindar dari kasus kematian dan bencana tragis di dunia. Karena kasus kematian dan bencana tragis itu adalah kasus yang menyebabkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman sama-sama mengalami kerugian dan penderitaan yang miris dan menyayat hati apabila ilmu dan lembaga ilmu yang ada tidak memberikan solusinya. Selanjutnya, jihad pertama yang harus kita lakukan adalah jihad untuk mendapatkan ilmu dan lembaga ilmu baru yang digunakan untuk memenuhi perintah Allah di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Jihad ilmu seperti ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah atau biasanya disebut oleh orang Islam. Jihad ilmu seperti ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang non-muslim atau orang yang tidak beriman kepada Allah. Karena orang-orang yang tidak beriman kepada Allah adalah orang-orang yang meyakini agama yang bermasalah atau agama irasional. Agama irasional ini tidak bisa digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan ilmu akademik sekuler yang diajarkan dan dikembangkan oleh orang Yunani. Kasus yang sama dialami oleh orang Singapura, oleh orang Rusia, orang Jepang, bahkan Korea dan Cina. Termasuk 5 bentuk jihad yang harus dilakukan untuk mengatasi konsep ilmu tidak sempurna. Ada 5 bentuk jihad ilmu yang harus dilakukan secara terstruktur agar bisa berhasil dalam mengatasi kebuntuan ilmu dan pengetahuan yang sedang dialami oleh para pemimpin dan masyarakat multikultural, baik muslim maupun non-muslim di seluruh dunia. Yang pertama, para pemimpin dan umat Islam harus bisa menemukan titik temu antara pengetahuan agama yang begitu beragam dengan pengetahuan akademik secara teori dan metodologi. Yang kedua adalah para pemimpin dan umat Islam harus bisa melahirkan ilmu-ilmu baru yang bisa digunakan sebagai solusi yang sehat, kuat, dan diberkahi oleh Allah dalam mengatasi konsep pengetahuan yang tidak normal yang sedang terjadi dengan jalan akademik. Yang ketiga adalah para pemimpin dan umat Islam harus bisa mengembangkan ilmu baru yang sudah berhasil ditemukan menjadi temuan dan produk baru yang bisa diterapkan secara praktis dan akademis dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang keempat, para pemimpin dan umat Islam harus bisa menyusun dan menerbitkan satu paket buku baru yang bisa digunakan oleh para pemimpin dan masyarakat multikultural dalam mengatasi konsep pengetahuan yang tidak normal yang sedang terjadi dengan jalan akademik. Dan yang terakhir adalah para pemimpin dan umat Islam harus bisa mengajarkan dan mengembangkan ilmu baru beserta produk-produknya untuk membantu para pemimpin dan masyarakat multikultural baik muslim maupun non-muslim dalam mengatasi konsep pengetahuan tidak normal yang sedang terjadi dengan jalan akademik.